kesehatan ini, ibu-ibu memahami cara pencegahan dan pengobatan TBC ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, kita menonton video dulu ya ibu-ibu. Kelihatan ibu? Bisa aja. Cengok ya. Dari separuh-paruh. Tidak hanya paru-paru, TBC bahkan bisa menginfeksi kelenjar getah bening, usus, Baik, itu video yang sudah kami sampaikan ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu TBC? Tidak. Belum ya? Ini saya bagikan dulu. Langsung saja kita masuk ke materi ya. Apa itu TBC? Jadi TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman TB atau Mycobacterium tuberculosis yang menyerang tubuh manusia, terutama pada paru-paru. Jadi TBC ini bukan penyakit keturunan, bukan guna-guna, juga bukan karena diracuni. Bagaimana penularan TBC? Jadi penularan TBC ini ada dua, yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Secara langsung itu penularan dapat terjadi ketika sedang berhadapan dengan penderita. Misalnya bila penderita TBC batuk atau bersin dan hembusan nafas penderita TBC. Kemudian secara tidak langsung, yaitu bila penderita batuk dan meludah di tempat teduh dan lembab. Ludah tersebut akan mengering dan diterbangkan oleh angin. Jadi ludah yang mengandung tuberkulosis ini akan terhirup oleh orang yang sehat. Tanda dan gejalanya itu gejala utamanya batuk berdahak lebih dari 3 minggu secara terus-menerus atau lebih, dan dahak yang keluar bisa bercampur dengan darah. Gejala tambahannya nafas terasa sesak dan nyeri dada. Kemudian demam dari sebulan dan berkeringat malam di malam hari walaupun tidak melakukan aktivitas. Kemudian selera makan berkurang dan berat badan pun menurun. Jadi apabila ada batuk lebih dari 3 minggu disertai darah, itu bisa langsung memeriksakan ke puskesmas atau ke dokter terdekat ya. Sampai di sini paham? Paham. Kita lanjut ya. Untuk cara pencegahannya yaitu untuk penderita minum obat sampai habis sesuai petunjuk, kemudian menutup mulut ketika batuk atau bersin, kemudian tidak meludah di sembarang tempat, meludah di tempat yang terkena sinar matahari langsung atau di tempat yang sudah ada karbol atau risolnya. Untuk keluarga yaitu jemur kasur seminggu sekali, kemudian buka jendela lebar-lebar agar udara dan sinar matahari bisa langsung masuk. Jadi kuman TBC ini dia tidak tahan panas, jadi kalau dia kena sinar matahari itu bisa mati. Untuk pengobatannya itu berlangsung selama 6-8 bulan dalam 2 tahap, yaitu tahap awal obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Kemudian untuk tahap lanjutannya obat diminum 3 kali seminggu selama 4-5 bulan. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Ada. Apa yang batuk berdarah itu menderita TBC? Baik.
terima kasih untuk pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi apakah setiap orang yang mengalami batuk berdarah itu menderita TBC? Nah, jadi jawabannya itu belum tentu, karena batuk berdarah itu dapat disebabkan oleh berbagai macam sebab. Bisa karena penyakit paru lainnya, atau karena adanya pendarahan di daerah hidung, kemudian atau juga bisa karena batuk terlalu keras sehingga menyebabkan lukanya saluran napas, sehingga pas ketika batuk itu mengeluarkan darah. Apakah ada lagi ibu-ibu yang ingin ditanyakan? Mana kalau keluarga kita menderita TBC? Baik, jadi sikap kita apabila ada keluarga yang menderita TBC, kita bisa bawa pasien ini ke dokter untuk mendapatkan pengobatan secara teratur. Kemudian awasi minum obat secara ketat dan beri makan yang bergizi. Kemudian sirkulasi udara dan sinar matahari di rumah harus baik. Hindarkan kontak dengan percikan batuk penderita. Kalau bisa jangan menggunakan alat makan atau minum secara bersamaan. Yang ingin ditanyakan? Bagaimana jika obatnya tidak diminum secara teratur? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, jika obatnya tidak diminum secara teratur, itu akan berisiko untuk terjadi kekambuhan kembali. Jadi, pengobatannya tidak tuntas, juga mengakibatkan bakteri ini tetap ada dalam tubuh dan tetap akan menularkan penyakit ke orang lain. Kemudian hal terpenting yaitu jika pengobatan ini tidak tuntas, dapat mengakibatkan pasien ini resisten terhadap obat-obat tuberkulosis ini. Pasien yang telah resisten terhadap obat akan lebih lama dan lebih sulit pengobatannya, dan juga akan mahal lagi itu untuk pengobatannya. Apakah ibu sudah paham? Paham. Silakan. Tidak. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya lagi ya yang akan menanya. Jadi, bagaimana tadi cara pencegahan TBC? Baik, silakan ibu. Minum obat secara teratur, menutup mulut waktu bersin batuk, membuang ludah dahak di tempat khusus dengan penutup berisi sabun, lalu membuangnya di lubang WC, atau menguburnya di tanah yang terkena sinar matahari. Menjemur tempat tidur penderita secara teratur. Buka jendela lebar-lebar agar udara dan sinar matahari bisa langsung masuk. Baik, betul sekali ya. Berarti sudah paham. Satu lagi yang ingin saya tanyakan yaitu bagaimana tadi cara pengobatannya? Obat diminum setiap hari selama 2 atau 3 bulan. Tahap lanjutannya, obat diminum 3 kali seminggu selama 4 atau 5 bulan. Baik, saya rasa ibu-ibu sudah mengerti dan paham ya untuk materi ini. Tadi juga sudah menjawab dengan benar ya. Jadi ini dulu pertemuan kita. Terima kasih telah hadir dalam acara ini dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.